Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Yuna Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen kami yaitu Bunda Nafri Riawani, juga yang kami sayangi teman-teman dari konsentrasi manajemen zakat dan wakaf lokal A. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang zakat dan pertumbuhan ekonomi. Tentu kata zakat tidak asing lagi kita dengar. Zakat secara bahasa berarti berkembang atau an-nama, juga bisa berarti mensucikan diri atau at-tahir. Menurut syarak, zakat ialah hak yang ditentukan besarnya yang wajib dibayarkan pada harta-harta tertentu. Islam melalui kitab sucinya menjelaskan bahwa perlu adanya keselarasan dalam kehidupan, juga termasuk dalam ekonomi. Al-Quran menjelaskan bahwa bagi siapa yang mampu wajib membayar zakat. Ini bertujuan untuk melengkapi dari rukun iman yang keempat dan juga sebagai jati diri dari seorang muslim. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat urgen terhadap kehidupan. Selain untuk membantu perekonomian masyarakat yang rendah, juga bisa membantu perekonomian negara sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Apa saja? Yang pertama, misi pembangunan ekonomi secara universal. Yang kedua, membangun misi untuk etika bisnis dan hukum. Dan yang ketiga, misi membangun perekonomian Islam. Seperti yang kita ketahui, akuntansi ialah aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan data kuantitatif yang mempunyai sifat keuangan dan kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif. Data kuantitatif yang disediakan oleh akuntansi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam akuntansi konvensional, informasi dalam laporan keuangan merupakan hasil transaksi perusahaan yang merupakan pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih entitas ekonomi. Pertukaran antara perusahaan dan lingkungan sosialnya menjadi cenderung diabaikan, sehingga akuntansi konvensional tidak dapat menggambarkan prestasi sosial perusahaan. Dan ini merupakan keterbatasan akuntansi konvensional. Oleh karenanya, keterbatasan inilah yang kemungkinan merupakan salah satu pemicu berkembangnya ilmu akuntansi yang mesti berorientasikan sosial. Akuntansi berorientasikan sosial adalah sebuah akuntansi yang menyajikan atau mengungkap dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat. Dengan demikian, pengungkapan perusahaan tentang dampak sosialnya terhadap masyarakat sebagai suatu kewajiban. Urgensi semacam ini yang perlu menjadi akuntansi syariah sebagai titik tolak suatu yang bercirikan hubungan sosial. Akuntansi syariah sendiri dikenal sebagai ilmu akuntansi yang berorientasikan sosial. Makna dari sebagai penerjemah fenomena ekonomi secara ekonomi tersebut berpengaruh di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri, yakni menciptakan peradaban bisnis berwawasan humanis,
emansipatologis, transendental, dan teologikal. Selanjutnya, akuntansi pertanggungan. Menurut Mowen, akuntansi pertanggungan adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungan atau pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajemen atau mengoperasikan pusat pertanggungan mereka sebagai bentuk dari pengendalian. Konsep dasar akuntansi pertanggungan menurut Maltz yang pertama didasarkan atas pengelolaan tanggung jawab. Yang kedua, titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungan terletak pada bagan organisasi. Yang ketiga, setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya yang terkendali oleh personal yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis-jenis pertanggungan menurut Maher dan Dicklin. Yang pertama, ada pusat laba. Yang kedua, ada pusat pendapatan. Dan yang ketiga, ada pusat biaya. Dan yang keempat, ialah pusat investasi. Baiklah, saya Triwandari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang materi eksistensi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, zakat disyariatkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Tujuannya tak lain ialah untuk merubah mustahik menjadi muzaki zakat. Semua ini dilakukan untuk menjaga eksistensi dari zakat itu sendiri sebagai skala prioritas dalam pembangunan ekonomi umat. Dalam ekonomi Islam, uang harus diinvestasikan pada sektor real agar bisa menggerakkan roda perekonomian dan mendapatkan keuntungan. Konsekuensi dari pengendapan uang dan tidak diproduktifkannya ialah pengambilan zakat atas uang tersebut. Dengan zakat, maka terjadi proses transfer konsumsi dan pemilik sumber-sumber ekonomi. Selain itu, pendistribusian dan pendayagunaan zakat merupakan perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah. Skenario ini memberikan kesempatan kepada masyarakat kalangan bawah untuk meningkatkan pendapatan dan selanjutnya bisa menabung dan melakukan pemupukan modal secara kolektif sebagai salah satu kegiatan sumber ekonomi dan kegiatan produktif. Kita lanjut pada poin skema eksistensi zakat menurut Ubaidillah. Menurut Ubaidillah, ada 3 poin utama. Yang pertama, poin tentang pemerataan. Di sini dimaksudkan, dalam pendistribusian zakat itu harus merata kepada 8 asnaf. Kecuali pengumpulan dana zakatnya hanya sedikit, maka diprioritaskan kepada fakir dan miskin. Yang kedua, poin keadilan atau prinsip keadilan. Di sini dicontohkan setiap warga negara tidak memandang ras, suku, dan bangsa itu memiliki kewajiban zakat yang sama, nisabnya sama, dan kadar zakatnya yang sama. Poin ketiga tentang kewilayahan atau zonasi. Di sini suatu lembaga zakat harus mampu melihat terlebih dahulu daerah terdekatnya apakah ada yang lebih membutuhkan bantuan dana zakat atau tidak, karena diutamakan daerah yang terdekat. Mengenai poin pendistribusian zakat itu terdapat 2 model. Yang model pertama yaitu konsumtif. Maksudnya adalah pemberian dana zakat yang hanya dilakukan sekali saja atau bersifat mendesak. Biasanya itu dalam bentuk bantuan kebencanaan, sandang pangan papan, bantuan sosial, bantuan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Model yang kedua yaitu produktif atau pemberdayaan mustahik. Maksudnya, pemberian dana zakat di sini bersifat terus-menerus atau berkepanjangan. Biasanya pemberian dana zakat ini ditujukan untuk membangun suatu usaha. Contoh, memberi bantuan untuk pengembangan usaha ternak lele.